Halo, aku Sylvia Dewi, NIM 223233020 dan ini perjalanan aku selama observasi di XTPA Leuwi Gajah. Perong pisang. Annyeonghaseyo, halo. Halo gitu Anya. Halo. Semoga tugasnya lancar. Bye bye. Hey guys, aku Sylvia. Hari ini aku lagi persiapan untuk berangkat ke XTPA Leuwi Gajah karena kita mau observasi sama wawancara. Jadi observasi ke XTPA ini dilakuin buat menuhin mata kuliah pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Oke, yang dimana kita itu harus terjun ke lapangan untuk melihat permasalahan apa yang ada di sana, terus potensi apa yang bisa dikembangkan di sana, dan kalau bisa kita itu kita itu diharuskan untuk membuat ide atau rencana yang bisa dilakukan untuk memberdayakan warga atau tempat di sana gitu loh. Sesuai judulnya, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Nah, jadi setelah kita sampai ke XTPA Leuwi Gajah, kita langsung ketemu Bu Ade yang dimana dia itu adalah seorang buruh dan pemulung yang kerja di sana. Di sini Bu Ade langsung ngajak kita keliling buat ngeliat kondisi XTPA Leuwi Gajah itu kayak gimana. Yang dimana katanya dulu ini adalah gunungan sampah penuh sama sampah-sampah, tapi sekarang udah berubah jadi lahan pertanian. Kayak yang kita lihat sekarang, kita bisa lihat kalau XTPA Leuwi Gajah ini udah berubah jadi kebun singkong dan kebun pisang. Ini sampai ke sana neng tuh sampah-sampah sampai di pohon nanti. Ini singkong sana itu sampah neng pinggir sana. Oh itu tuh punya dia. Ini juga pisang-pisang juga yang dijual tuh 1 kintal. Meskipun udah nggak beroperasi sebagai TPA, tapi di tempat ini masih banyak tumpukan sampah karena masih dipakai sebagai tempat pembuangan sementara dan juga ada gudang rongsokan yang beroperasi di lingkungan ini. Kayak mobil ini yang ngangkut kardus bekas yang udah dipilah. Guys, jadi ini adalah hari kedua. Ini agak ngangin jadi deh. Hari kedua kita mau ke lokasi XTPA Leuwi Gajah lagi. Setelah kemarin kita melakukan observasi, akhirnya kita udah ngedapetin topik apa yang pengen kita bahas buat presentasi nanti. Nah, jadi untuk persiapannya hari ini sama kayak minggu kemarin, cuman bedanya sekarang aku udah nyiapin topik pertanyaan yang mau difokusin banget ke pemulung yang ada di sana, karena menurut aku mata pencarian warga di sana sebagai pemulung itu sangat menarik untuk dibahas, apalagi untuk tema pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Terus ini kita juga rencananya mau wawancara ke petani sama Pak RW atau Pak RT, karena teman-teman aku yang lain ada yang pengen membahas tentang kebun yang ada di XTPA Leuwi Gajah. Di samping topik pertanyaan, aku nyiapin juga ini lotion anti nyamuk, karena kemarin gak expect banyak banget nyamuk, dan kita pulang itu bentol-bentol. Jadi akhirnya aku persiapan bahwa karena hari ini kemungkinan aku akan wawancara di sekitar perkebunan dan deket ya sampah itu. BTW ini masih bulan puasa, semoga kita diberi kelancaran dan semangat. Boleh sok. Jadi di hari kedua ini aku udah ngewawancara Bu Ade dan beberapa buruh serta pemulung lainnya, tapi nggak sempat ngevideo. Makanya video ini dimulai dari kita yang mau ngewawancara salah satu petani yang ngurus lahan di XTPA. Tapi karena mungkin petaninya agak sungkan untuk diwawancara, jadinya kita diarahkan untuk ngewawancara petani lain yang sama-sama ngelola lahan di XTPA Leuwi Gajah. Di sini kita diarahin ke salah satu petani yang tinggal di kampung adat Cirende. Nah, hal yang kayak gini bisa dibilang sebagai tantangan yang kita alami selama observasi, di mana narasumber itu tidak mau diwawancarai, terus dilempar lagi ke narasumber lain, tapi narasumber ini juga tidak mau diwawancari. Hal ini aku alami juga waktu wawancara buruh dan pemulung. Ini adalah Oke, nggak kerasa udah hari ketiga observasi. Di sini kita janjian sama salah satu petani dan juga pengelola pemilahan sampah yang ada di kampung adat Cirende, namanya adalah Kang Entis. Di sini kita dapat banyak informasi tentang pengelolaan kebun, pemilahan sampah, dan juga pengembangan pupuk kompos yang lagi digarap oleh Kang Entis.
Setelah kita selesai wawancara Kang Tis, kita langsung pergi ke warung yang ada di daerah sana buat beli pisang yang dihasilkan dari perkebunan STPA Leuwi Gajah. Ampiang. Ya. Penjualnya bilang kalau pisang ini masih serumpun sama pisang ampiang dan harganya cukup murah, terus rasanya benar-benar manis. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah perjalanan observasi aku selama 3 hari di STPA Leuwi Gajah. Itu benar-benar pengalaman yang berharga buat aku. Aku jadi tahu kalau STPA Leuwi Gajah itu sekarang jadi kebun pisang sama kebun singkong. Aku jadi tahu kalau di sana masih ada pemulung sama buruh yang kerja di sana. Aku juga baru tahu kalau di Kampung Adat Cirende itu sekarang ada pengelolaan sampah gitu. Ada juga beberapa tantangan yang aku temui kayak narasumber yang susah diwawancara, terus ada nyamuk, terus mungkin tantangan ini aku dapat setelah observasi, yaitu mikirin tema yang sesuai untuk aku presentasiin nanti, karena ternyata ya dalam membuat suatu program pemberdayaan itu kita itu harus benar-benar memperhatikan masyarakatnya itu kayak gimana loh. Kita nggak bisa asbun untuk membuat program yang bisa diterapkan di masyarakat. Oke, jadi aku tinggal presentasi aja sebenarnya dan doain lancar. Semoga program pemberdayaan aku nggak asbun. Amin. Bye.